semuanya, perkenalkan nama saya Cahya Amarafona dengan NIM 22040441. Kali ini saya akan membahas tentang analisis wacana berdasarkan klasifikasi wacana. Nah, mungkin kalian sering mendengar kata wacana, tapi apa sih sebenarnya wacana itu? Yuk simak video ini untuk tahu lebih banyak tentang wacana dan bagaimana cara menganalisanya dengan mudah. Nah, sebelum kita menganalisis jenis wacana, kita harus tahu dulu apa itu wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap berupa rangkaian kalimat yang saling berhubungan dan membentuk makna utuh. Nah, wacana itu dapat berupa tulisan, lisan, atau isyarat yang memiliki konteks tertentu, baik dalam bentuk percakapan, cerita, laporan, maupun teks lainnya. Jenis-jenis wacana yang pertama ada wacana naratif. Nah, wacana naratif ini adalah wacana yang bertujuan menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman, baik nyata maupun fiksi secara kronologis. Ciri-cirinya, yang pertama berisi rangkaian peristiwa dengan alur cerita, yang kedua memiliki tokoh, waktu, dan tempat, dan yang ketiga terdapat struktur orientasi, komplikasi, dan resolusi. Contohnya misalnya, suatu hari Rina menemukan anak kucing terlantar di depan rumahnya. Ia memutuskan untuk merawat kucing itu hingga sehat kembali. Sejak saat itu, mereka tidak terpisahkan. Nah, analisisnya yaitu wacana ini memiliki unsur cerita yang jelas. Yang pertama, orientasi, yaitu Rina menemukan anak kucing. Yang kedua, komplikasi, anak kucing terlantar dan perlu dirawat. Yang ketiga, resolusi, Rina merawat hingga mereka menjadi dekat. Yang kedua, ada wacana deskriptif. Nah, wacana deskriptif ini adalah wacana yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana secara rinci agar pembaca bisa membayangkannya. Nah, ciri-ciri dari wacana deskriptif ini adalah yang pertama, berisi detail yang menggambarkan objek atau suasana. Yang kedua, banyak menggunakan kata sifat. Yang ketiga, menggunakan panca indera sebagai alat deskripsi. Nah, contohnya, misalnya, pantai itu memiliki pasir putih yang halus, air laut yang jernih kebiruan, dan pohon kelapa yang melambai ditiup angin. Suara deburan ombak terdengar lembut, menenangkan siapa saja yang datang. Nah, analisisnya yaitu wacana ini menggunakan deskripsi visual, pasir, putih, air jernih, auditori dari suara deburan ombak, dan kinestetik, angin yang melambai. Nah, tujuannya adalah menciptakan imajinasi bagi pembaca. Kemudian yang ketiga yaitu wacana argumentasi. Nah, wacana argumentasi ini adalah wacana yang bertujuan menyampaikan pendapat dengan didukung argumen untuk meyakinkan pembaca. Nah, ciri-cirinya yang pertama, berisi opini yang didukung fakta atau data. Yang kedua, terdapat alasan logis dan sistematis. Yang ketiga, menggunakan struktur deduktif umum ke khusus atau induktif khusus ke umum. Nah, contohnya yaitu misalnya, pemakaian plastik sekali pakai harus dilarang. Data menunjukkan bahwa 90% sampah plastik mencemari laut, merusak ekosistem, dan membahayakan hewan laut. Jika tidak dihentikan, dampak lingkungan akan semakin parah. Nah, analisisnya yaitu yang pertama, pendapat. Pendapatnya, pemakaian plastik sekali pakai harus dilarang. Yang kedua, alasan. Alasannya, plastik mencemari laut dan membahayakan ekosistem. Yang ketiga, kesimpulan, yaitu larangan plastik diperlukan untuk menyelamatkan lingkungan. Kemudian yang keempat, wacana persuasif. Nah, wacana persuasif ini yaitu wacana yang bertujuan membujuk atau memengaruhi pembaca agar mengikuti ajakan tertentu. Nah, ciri-ciri dari wacana persuasif ini adalah yang pertama, menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, atau sebaiknya. Yang kedua, mengandung alasan untuk mendukung ajakan. Yang ketiga, menggunakan kalimat persuasif dan motivasi. Nah, contohnya yaitu misalnya, mari kita kurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi polusi udara, menghemat energi, dan membantu menjaga lingkungan lebih baik. Nah, analisisnya yang pertama, mulai dari ajakan, nah yaitu beralih ke transportasi umum. Yang kedua, alasan. Alasannya mengurangi polusi dan menjaga lingkungan. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulannya, langkah kecil ini bisa membawa dampak besar bagi bumi. Kemudian yang kelima ada wacana ekspositori. Nah, wacana ekspositori ini adalah wacana yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai suatu topik secara objektif dan terstruktur. Nah, ciri-cirinya yang pertama, berisi fakta, data, atau informasi yang jelas. Yang kedua, tidak mengandung opini pribadi. Yang ketiga, menggunakan bahasa lugas dan logis. Nah, contohnya yaitu misalnya,
Hutan hujan tropis adalah ekosistem yang kaya dengan keanekaragaman hayati. Hutan ini menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Namun, deforestasi terus menjadi ancaman besar yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan perubahan iklim. Nah, analisisnya yang pertama mulai dari definisi. Definisinya yaitu hutan hujan tropis adalah ekosistem penting. Yang kedua, fakta. Nah, faktanya adalah hutan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Yang ketiga, masalah. Nah, masalahnya yaitu deforestasi menjadi ancaman bagi keberlanjutan hutan. Kemudian yang keenam yaitu wacana dramatik. Nah, wacana dramatik ini adalah wacana yang menyampaikan dialog atau tindakan tokoh yang menggambarkan konflik emosi atau situasi tertentu. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama berbentuk dialog antar tokoh, yang kedua mengandung emosi, konflik atau klimaks, yang ketiga biasanya ditemukan dalam naskah drama atau skenario. Nah, contoh dari analisis ini, yang pertama misalnya kita ambil tokoh A. Tokoh A ini, kenapa kamu tidak datang saat aku membutuhkanmu? Kemudian tokoh B menjawab, aku ingin, tapi ada sesuatu yang menahanku. Nah, kemudian tokoh A membalasnya, sesuatu. Kamu selalu punya alasan. Aku lelah. Nah, analisisnya yaitu wacana ini menggambarkan konflik emosional antara dua tokoh. Ada ketegangan dalam percakapan yang mencerminkan rasa kecewa dan alasan yang tidak memuaskan. Kemudian yang ketujuh, wacana seremonial. Nah, wacana seremonial ini adalah wacana yang digunakan dalam acara formal, ritual atau seremonial untuk menyampaikan pesan khusus. Nah, ciri-ciri dari wacana seremonial ini yang pertama menggunakan bahasa formal. Yang kedua, disampaikan dalam suasana tertentu seperti acara resmi. Yang ketiga, berisi pesan moral, penghormatan, atau ajakan. Nah, contoh dari wacana ini adalah misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul di acara ini dengan sehat dan selamat. Nah, analisis dari wacana ini menggunakan bahasa formal dengan tujuan menghormati audiens dan membangun suasana seremonial. Kalimat pembuka menunjukkan rasa syukur dan penghormatan. Nah, dari kesimpulan tentang jenis-jenis klasifikasi wacana ini kemudian dianalisis. Kesimpulannya yaitu setiap jenis wacana itu memiliki yang pertama pengertian. Nah, tujuan utama dari wacana tersebut. Yang kedua, ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya ini gabungan khas yang membedakan jenis wacana satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ini adalah analisisnya. Analisisnya yaitu penjabaran isi, struktur, dan tujuan wacana. Dan yang keempat, contoh. Nah, contohnya ini adalah gambaran penerapan wacana dalam kehidupan nyata.